Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khalla wa la quwata illa billah. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, tepatnya Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Di dalam Al-Qur'an ini surat yang ke-103 dari 114 surat. Dia mempunyai isi dalam bacaan surat itu hanya 3 ayat, tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita coba simak secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ini Allah memberikan penjelasan kepada kita keterkaitannya dengan Allah bersumpah demi waktu yang dijalani kita sebagai manusia di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan kepada kita wal 'asr, demi masa, demi waktu yang dilalui dalam kehidupan manusia di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun yang kita lewati dengan tidak melaksanakan amal-amal saleh. Di Allah perintahkan kepada kita untuk memanage waktu dengan seefisien mungkin, dengan sebaik mungkin. Artinya setiap detik yang kita lewati harus selalu senantiasa kita lalui dengan sebuah perbuatan yang perbuatan itu mendatangkan pahala pada diri kita. Bukan perbuatan itu mendatangkan dosa pada diri kita. Allah pun menegaskan pada ayat yang kedua dengan menyampaikan kepada kita, Innal insana lafi khasr. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar berada di dalam kerugian. Siapa orang yang berada di dalam kerugian? Bapak Ibu jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mereka yang diberikan umur panjang oleh Allah, lantas dengan umur panjang itu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang Allah amanahkan kepada mereka terkait dengan kepemimpinan, tetapi dengan kepemimpinan yang mereka dapati, mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sengaja Allah titipkan harta pada diri mereka dengan kondisi kekayaan yang mereka miliki, tetapi mereka tidak peka terhadap harta kekayaan yang Allah titipkan kepada diri mereka. Justru dengan harta itu mereka bermaksiat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tadi kita sebutkan, mereka masuk dalam kategori orang yang dikelompokkan dalam kelompok istidrat. Artinya mereka Allah berikan semua fasilitas yang mereka inginkan, tetapi kebahagiaan yang mereka dapatkan itu membuat mereka jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar mereka berada di dalam kerugian. Tetapi ayat terakhir memberikan informasi kepada kita, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, wa tawassaw bil haq, mereka yang nasihat menasihati untuk mentaati apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati untuk memupuk kesabaran menjalankan kebenaran yang telah Allah sampaikan kepada diri mereka. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep daripada Quran surat Al-Asr ini ayat 1 sampai 3 memberikan penjelasan dan pemahaman kepada diri kita bahwa sesungguhnya hidup yang kita jalani harus sesuai dengan prosedur yang dimau oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas iman takwa kita
dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita selalu senantiasa melakukan amal-amal soleh. Kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh berhenti, dan kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap perbuatan amal soleh itu. Setelah melakukan kebaikan yang satu, kita berusaha untuk melakukan kebaikan yang lain. Setelah melakukan kebaikan yang lain, kita terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebab kondisi demikian itu akan menjadi jembatan kebahagiaan kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan sehingga kondisi keimanan kita menjadi bagus, lantas kita bisa melakukan amal-amal soleh? Ya, kita duduk berkumpul bersama orang-orang yang mereka selalu senantiasa mewasiatkan kepada kita tentang kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah untuk dikerjakan, lalu keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Wa tawassaw bis sabr, dan ini mampu bisa kita lakukan dengan seefisien mungkin, dengan sebaik mungkin, manakala kita memiliki kesabaran yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanfaatkan momentum masa hidup kita yang sudah Allah gariskan dengan melakukan amal-amal saleh, oleh karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana dan dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa menjadi 4 golongan manusia yang mereka itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi perjalanan kehidupannya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang pertama yaitu orang yang beriman kepada Allah, yang kedua mereka yang melakukan amal-amal soleh, yang ketiga mereka yang mau bersama-sama duduk saling nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran yang datangnya dari Allah dan meninggalkan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kumpul saling nasihat menasihati untuk memupuk kesabaran menjalankan kebenaran itu dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsep ini mendatangkan kebahagiaan yang sempurna pada setiap manusia yang mampu melakukan 4 perkara itu. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.